Matt, Martin. Bullshit. You will not. To enjoy time. Okay, come on. Whoa. Bagi para Scopers angkatan 2025, saya sarankan untuk kasih seheula minimal jangan nonton sendirian. Karena film yang satu ini mengisahkan liburannya sebuah keluarga saat mereka menginap di sebuah pulau yang dihuni para psikobil atau psikopat kanibil. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai diulang-ulang bila perlu. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari liburannya sebuah keluarga asal Inggris untuk melihat sebuah perayaan unik yang diselenggarakan di sebuah pulau terpencil di negara Swedia. Tapi meskipun unik, penduduk pulau tersebut punya sejarah kelam saat negara Swedia dilanda sebuah penyakit, di mana para penduduk mengasingkan diri di pulau dan bertahan hidup dengan menjadi seorang kanibil. How many people died? Does it matter how many people I died? think I'd give more of a shit if it was too. Dari sejarah itulah penduduk pulau mengadakan perayaan setiap 10 tahun sekali yang diisi dengan pertunjukan drama selama 8 jam non-stop. Dan karena acara itu pula, pasangan Richard dan Susan mengajak anak-anak mereka untuk melihatnya. If you were hungry enough. Sebelum berangkat menuju pulau, keluarga Susan beristirahat sembari mengisi perut yang sudah salatri. Tapi bukannya mendapatkan pelayanan ramah seperti para sales Magicom. Ini penjaga kafe begitu dingin dan seolah sudah bosan dianggap sebagai babu. Do you want? Yeah. Jesse, where are you going? No. Jeez. Bukan cuma mendapat pelayanan buruk, Jess dan Sam melihat pemandangan horor saat mereka menemukan bangkai burung yang sudah acak-acakan. Lalu setelah ngisi perut selesai, Richard bertanya di mana ia bisa mendapatkan 3 kapal feri untuk menuju pulau yang bernama Svalta itu. Si penjaga kafe langsung melarang Richard untuk jangan pergi ke Pulau Svalta, apalagi di masa-masa perayaan seperti ini. Tapi karena tidak menyebutkan alasannya, keluarga Richard masa bodoh dengan peringatan dari mantan penduduk Pulau Svalta ini. Lalu Richard menunjukkan bahwa ia sudah menyewa sebuah villa dari seorang warga pulau yang menetap di kota. Would anyone do that? Stockholm? Yeah, sure. The ferry. Mendengar klakson kapal feri, Richard mengajak keluarganya untuk segera ke dermaga. Dan untuk kedua kalinya si penjaga kafe melarang Richard untuk jangan pergi ke pulau itu. Take your nice family and get back into it. Have to leave. I know that, look, what's wrong? I'm fine. 4 tickets. To where? Mereka bilang masih beruntung karena kapal feri ini adalah yang terakhir menuju Pulau Svalta. Tapi tiba-tiba, Richard baru sadar dompetnya ketinggalan di dalam kafe. Go, Richard, Yes, run. no. Richard, this boat, no more. 4 return tickets, please. In case we sink. What's happening? Untuk kedua kalinya, keluarga Richard lagi-lagi mendapatkan sambutan aneh dari penduduk Pulau Svalta yang sedang mudik ini. Tapi sikap gaji ini sedikit pun tidak menghalangi niatan Richard untuk berlibur di Pulau Svalta. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Keberadaan sekelompok orang asing membuat si kepala suku langsung menyuruh mereka untuk segera pergi. Si Ma pun tidak sudi pulaunya dijadikan tempat liburan di tengah persiapan perayaan. Kemudian Susan berkata bahwa ia adalah cucu dari neneknya si nenek yang dulu tinggal di pulau ini. Bahkan Susan menyebutkan jika nenek buyutnya itu adalah korban kekanibalan leluhur si emak. Kedatangan seorang pria bernama Matt berhasil menghentikan pertikaian si emak dan Susan. Karena selain warga asli Pulau Svalta, Matt adalah orang yang menyewakan rumah kepada keluarga Richard. Mendengar penjelasan Matt, si emak pun akhirnya luluh dan memperbolehkan keluarga Richard untuk berlibur di pulau ini. To enjoy your time. Okay, come on. That's your decision. You okay? Do I have to? He's going to want to, no? Berbeda seperti warga pulau lain, Matt terbilang ramah dan menyambut hangat keluarga Richard. Keberadaan Matt pun membuat keluarga ini semakin pede berlibur di pulau, meskipun semua warga tetap membenci keberadaan mereka. Bad snow. So, Oh, what happened? and the wedding went ahead. Oh, thank goodness. Good. How old this one? Oh. Come on holiday to a Swedish horror film. Meskipun orangnya terlihat baik, Jess mulai merasa aneh dengan perilaku Matt yang seolah suka kepadanya. Apalagi tatapan Matt terkesan beracun dan mengandung kode jadah. Jessie curiga jika ada seseorang yang sedang mengintip kemolekan bodinya dari balik kaca. Dan tak cuma itu, ketika malam datang tanpa ada yang sadar, si pengintip pun memantau keluarga asing yang menyewa vilanya Matt ini. What's going on? People, whatever they are. Leave us alone! And you're frightening us! Melihat bangkai Charles, Susan pun merasa bahwa penghuni pulau masih tidak suka akan keberadaannya. Namun menurut Richard mungkin ini cara penduduk Svalta ketika menyambut pendatang di pulau mereka. Sit back and empower you. You want me to do with it? Work it out.
Di keesokan harinya, Jesse menceritakan kelakuan seseorang yang ngintipin dirinya sewaktu lagi mandi. Akan tetapi Richard tidak percaya, karena masa iya warga pulau yang unik dan terpencil ini punya perabotan canggih semacam itu. Dan ternyata dugaan Richard salah, karena si pengintip bahkan punya banyak kamera yang memantau setiap ruangan di dalam villa. Before about cannabis. Selang beberapa saat, Richard menemui Matt untuk melaporkan kelakuan pada warga semalam. Terlihat Matt pun bingung karena bisa saja ini memang peringatan dari si emak kepada keluarga Richard. Richard sebenarnya kecewa padahal di situs plusir.com, warga pulau ini disebutkan ramah-ramah kepada para pengunjung. Traditional welcome. Is it a traditional welcome here in... It's dead. Thank you. Bye-bye. Yes, this really happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Seorang pak polisi menyelidiki kematian si penjaga kafe yang ternyata tewas dibunuh. Kejadian misterius ini membuat Pak Sheriff curiga terhadap si botak si tukang mabok yang baru keluar dari penjara. No, there's a boat. It's because it's quite far away. Richard jelas penasaran dengan para warga yang membawa 4 peti mati ke dalam pulau. Tak lama kemudian si penjaga pulau menyambut Pak Sheriff yang akan mencari keberadaan si botak. Hey, Dance. Seen your mom today. To know? This is serious. I'm sorry. Si emak auto marah karena latihan dramanya diganggu oleh Pak Sheriff. Lalu setelah mengetahui apa yang terjadi, si emak berkata bahwa Pak Sheriff tidak berhak memberlakukan hukum di pulau ini. Mendengar perkataan tersebut, Pak Sheriff akan meminta bantuan mengingat ia gak mungkin melakukan penyelidikan sendirian. Lanjut kita beralih kepada Jesse dan Sam yang sedang jajan di satu-satunya kafe yang ada di pulau. Namun seperti warga pulau lainnya, ini pemuda menolak untuk melayani mereka. Kesal karena selalu diginiin, Jesse dan Sam balik marah, bahkan mereka kini tidak sudi makan di tempat kumuh semacam ini. Setibanya di rumah, mereka tidak habis pikir kenapa penduduk pulau tidak mau daerah mereka maju dan menjadi tujuan wisata. Lalu tiba-tiba, Jesse heran dengan kasurnya yang seperti habis digunakan orang lain. Sam, have you? Be honest with you, Ternyata Matt adalah orang yang selama ini memantau keluarga Richard. Kemudian kita beralih ke rapat para warga untuk mempersiapkan perayaan esok hari. Si emak pun membahas keberadaan keluarga Richard yang berasal dari Inggris, yang menurutnya bisa mereka jadikan untuk korban perayaan. Semua warga langsung kaget mendengar rencana si emak yang ingin mengembalikan perayaan seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka di masa lalu. Begitupun dengan si pemuda yang bernama Ingemar. Ia gak mau jika sampai menjadi kaum kanibil, seperti nenek moyangnya yang selalu memangsa orang-orang Inggris. Namun karena ini perintah sang kepala suku, semua warga akhirnya nurut dengan rencana mengerikan ini. Was it? I remember you to kill those poor people. Martin is trying to say is that... Do what I fucking tell you to do. Singkat cerita, si emak menemui Matt untuk memberitahu perubahan rencana yang akan ia lakukan. Terlihat Matt pun kaget karena setelah 200 tahun berlalu, perayaan kanibil akan dilakukan lagi. Lalu si emak meminta dukungan kepada Matt. Malahan ia mempersilahkan Matt untuk mencicipi Jesse terlebih dulu sebelum mereka jadikan tumbal di perayaan besok. Come and go. A drug taking place. Very easily change. You might. Setelah Matt setuju, si emak menyuruh untuk memberikan biskuit kepada keluarga Richard. Lalu ia mengingatkan Matt agar menambahkan bius pada makanan ini. Tibalah waktunya perayaan Karantan dilakukan. Sebagian warga pun mulai melakukan drama panjang yang diawali dengan menceritakan kedatangan bangsa penjajah di pulau ini. Sementara Matt yang membawa kue dengan taburan bius sudah tidak sabar untuk mencicipi celengan imut milik Jesse. Tapi tiba-tiba, keluarga Richard malah akan pergi berenang daripada melihat pertunjukan drama. Matt bingung dong, jebakan dari si emak takut gagal. You see the play? Not all of it. Oh, absolutely. Para penduduk pulau begitu antusias karena bisa melihat masa lalu leluhur mereka lewat drama. Kepedihan itu pun bisa terlihat saat nasib pulau dikuasai penjajah, plus penderitaan akan datangnya sebuah wabah yang menewaskan banyak orang. From our English friends, the Karantan must endure to the end. I didn't know they were dead. Di tengah keseruan pertunjukan yang sebenarnya be aja, keluarga Richard melihat kue yang ditujukan memang untuk mereka. Gross. Dry. Fuck you. And who will profit then? I have let friends die. Tibalah waktunya si emak dan komunitasnya memperagakan masa-masa paling kelam ketika para nenek moyang menangkap dan akan memangsa para penjajah. Di waktu yang sama, Matt kini tengah bersiap menikmati Jesse sebelum ia membawa keluarga ini ke acara puncak setelah drama usai.
Rupanya keluarga Richard berhasil menipu Matt dengan tidak memakan kue pemberiannya. Karena sebenarnya, niat Susan dan keluarganya adalah untuk menghabisi keturunan dari orang-orang yang telah memangsa leluhurnya dulu. Dan tak cuma itu, keluarga inilah yang menghabisi pemilik kafe lengkap dengan seekor burung yang ada di WC. Dan kini tiba saatnya keluarga Richard akan menghabisi Matt, si belalai bengkok dengan kepribadian ganda. Ingemar mengajak si emak kabur setelah mengetahui ada serangan yang mereka pikir adalah ulah si botak. Namun bagi si emak najis tralala jika ia sampai harus meninggalkan tempat kelahirannya. Good luck. It's your vacation. What do you want to do? Di tengah serunya menghabisi para keturunan si Kobil, Sam dan Jesse mendatangi pos penjaga untuk mencegah warga meminta bantuan. Mereka pun berniat ngeprank si penjaga dengan pura-pura sebagai korban dari sosok psikopat. Mama. Hide from the monsters. Jenny begitu kompak dengan sosok Sam yang sebenarnya merupakan anak pungut. Di sisi lain, si emak tetap menolak pergi dan memilih untuk menemui Matt karena ia punya rencana untuk membunuh si botak yang ia anggap sudah mengacaukan perayaan. Setelah gagal membujuk si emak, pria bernama Sven lanjut ke pos penjaga. Kemudian ia langsung menembakkan suar berharap seseorang melihat dan mendatangkan bantuan. Meskipun mereka sadar bantuan akan datang, Richard tetap happy bisa menemani perjuangan sang istri dalam rangka membalaskan dendam leluhurnya. Lalu selang beberapa saat, keluarga Richard menargetkan sisa penduduk pulau yang sedang bersembunyi di sebuah bangunan. Di tempat ini pun si emak bertanya kepada warga tentang keberadaan Ingemar dan Matt yang belum ia temukan. Some minutes ago. Who's there? Si emak dan Sven masih menyangka jika serangan ini adalah perbuatan si botak. Lalu tak lama kemudian datanglah Ingemar yang langsung menjadi sasaran kebrutalan Jesse. Serangan dadakan ini pun membuat salah satu warga panik hingga ia pun memilih untuk bundir. No. Seorang warga berhasil menghubungi Pak Serif setelah melihat suar dari Pulau Sparta. Sementara itu Richard dan Susan sedang menikmati serunya menjadi pasangan psikopat sambil ngebarbeque jasad para korban. Tak lama kemudian Sam nyinyirin kelakuan Richard yang menurutnya sudah kelewatan memperlakukan jasad manusia seperti ini. Richard akhirnya menghabisi Sam si anak pulung yang dianggap mengganggu momen indahnya. Kematian Sam pun membuat Jesse kecewa karena ia harus mencari lagi calon saudara yang sefrekuensi dengan kelakuan mereka. You know what the worst in itself? Sorry, all right, but just Okay, let's go back to the house. Sven berkata bahwa pembantaian yang sedang terjadi bisa dibilang perayaan yang diinginkan oleh si emas selama ini. Dan setelah si emas pikirlah benar juga, karena seperti yang mereka tahu, perayaan di masa lalu melibatkan banyak korban seperti ini. Lalu pria bernama Sven ini mengajak si emas pergi ke vilanya Matt untuk mengambil senjata. I fucking told you. where do you think this leads? Pak Serif benar-benar syok melihat jasad orang-orang di pulau yang kini berubah menjadi sepi. Sontak ia pun kepikiran jika semua ini pasti ulah si botak yang sedang menggila. Di waktu yang sama, Jesse yang berada di villa baru tahu ternyata Sven dan si emas sudah lebih dulu berada di tempat ini. Jesse pura-pura menjadi korban yang sedang membutuhkan bantuan. Bahkan ia berbohong jika keluarganya sudah dihabisi oleh Matt yang berubah menjadi psikopat. Matt Larson. You will not. Sven dan si emak bisa dengan mudah tertipu oleh perkataan Jesse. Lalu ketika Sven mencari keberadaan Matt, si emak penasaran dengan jasad keluarga Jesse yang katanya sudah pada tewas itu. Melihat keberadaan si emak, Susan pun gercep bersandiwara dan berperilaku layaknya korban selama. Sementara Sven masih fokus mencari Matt yang menurut Jesse masih berada di dalam villa. Melihat jasad Matt yang sudah mencawura, Sven kini sadar telah ditipu oleh Jesse. Tak lama kemudian ia mendengar suara minta tolong dari kamar lain. Tembakan terakhir dari Sven membuat tangan Richard akhirnya somplak dan terlempar. Lalu sambil menahan rasa sakit, ia menemui si emak yang kini sudah terpojok. The wang safe partner. No, it's... Ghost. History. I know. Setelah semuanya terungkap, si emak sadar bahwa di perayaan kali ini, orang-orang Inggrislah yang telah melakukan pembantaian. Panik ya memang panik, tapi si emak merasa bersemangat karena bisa melakukan drama yang benar-benar realistis. Dengan mudahnya Pak Serif tertipu dan menyangka si emak adalah pelaku dari pembantaian ini. Lalu dengan berperilaku layaknya para korban, keluarga Richard dibawa pulang dari pulau ini.
I say, gang? Dengan tewasnya si botak yang malang, semua penghuni pulau akhirnya meninggoy. Setelah tertipu dengan kelakuan keluarga Richard, kita akhirnya tahu kedatangan mereka ke Pulau Svalta adalah untuk membasmi keturunan dari para psikobil di masa lalu. Karena memang sudah terbukti, jiwa psikopat kanibil orang-orang ini muncul saat mereka melihat kedatangan keluarga Richard yang merupakan warga Inggris. Maka dari itulah, semua penghuni pulau harus lenyap karena cepat atau lambat mereka akan mengikuti tradisi asli sang leluhur. Jika